Selamat sore semuanya, saya Eka Budi Parmanto akan menyampaikan topik tentang komunikasi. Pengertian komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Di sini jelas bahwa komunikasi adalah interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok dengan tujuan menyampaikan informasi yang dapat dipahami oleh sang penerima. Kemudian tujuan komunikasi. Di sini ada 4 tujuan umum komunikasi. Yang pertama to inform atau menyampaikan informasi. Seperti contohnya seorang penyiar berita yang menyampaikan informasi atau berita terkini kepada masyarakat umum melalui televisi, atau seseorang yang menyampaikan informasi atau berita secara langsung kepada temannya. Kemudian yang kedua, to educate atau mendidik. Seperti contohnya seorang guru yang memberi pembelajaran kepada murid-muridnya di kelas, atau orang tua yang memberi pesan atau wejangan kepada anak-anaknya dengan tujuan untuk mendidik. Yang ketiga, to entertain atau menghibur. Ini ada contohnya komunikasi yang terjadi atau terjalin di konser musik atau acara hiburan di televisi seperti acara hiburan komedi atau sejenisnya. Kemudian ada to influence atau mempengaruhi. Ini banyak dilakukan oleh para artis, public figure atau tokoh-tokoh besar di masyarakat menjalin komunikasi dengan para pengikutnya dengan tujuan untuk mempengaruhi. Ya, kemudian ada jenis komunikasi. Yang pertama komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Untuk komunikasi lisan yaitu cara pengiriman atau penerimaan pesan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan mengobrol atau berbincang. Nah, komunikasi ini bisa dilakukan dengan langsung atau tatap muka atau melalui telepon. Nah, namun di sisi lain komunikasi lisan ini membutuhkan respon langsung oleh sang penerima atau komunikan, sehingga terjadi komunikasi intens atau obrolan intens dengan antara dua orang atau lebih, seperti itu. Kemudian untuk komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini berbeda dengan komunikasi lisan. Komunikasi tertulis merujuk pada jenis komunikasi atau penyampaian pesan melalui tulisan, baik melalui pesan singkat, memo, surat menyurat, elektronik mail, fax, atau sejenisnya. Kemudian di sini ada 7 panah yang dimaksudkan dengan 7 prinsip umum dalam komunikasi. Yang pertama, komplit. Jadi komunikasi ini memberikan informasi atau pesan yang secara utuh dan lengkap kepada komunikan. Kemudian clear, maksudnya adalah menggunakan kata dan kalimat yang mudah dimengerti sehingga jelas untuk diterima oleh komunikan atau sang penerima informasi tersebut. Kemudian konsis, yaitu informasi atau berita yang disampaikan itu adalah ringkas, tidak bertele-tele. Kemudian konkret. Nah, konkret ini maksudnya adalah kalimat yang digunakan atau kata yang digunakan itu adalah lugas dan tidak multitafsir sehingga penerima informasi tidak bingung dalam mengartikan apa yang dimaksud oleh komunikator.
Yang kelima adalah correct. Ini adalah informasi dan bahasa yang disampaikan itu adalah benar adanya. Berarti maksud lainnya adalah informasi yang disampaikan itu sebenar-benarnya dan bukan hoax. Kemudian considerate adalah yang dimaksud simpatik. Simpatik di sini adalah sebagai komunikator menyampaikan informasi dengan memahami sang pembaca atau sang pendengar. Seperti itu. Kemudian courteous, yaitu penyampaian informasi dengan sopan dan pilihan kata yang positif. Selanjutnya di sini ada dua tokoh besar dunia yang ahli pada bidangnya masing-masing, yang pada masanya ngobrol atau berkomunikasi secara langsung, di mana Einstein mengatakan kepada Chaplin, yang paling aku kagumi dari karyamu adalah itu berlaku secara umum. Kamu bahkan tidak perlu mengatakan satu kata pun, tapi seluruh dunia mengerti apa yang kamu sampaikan. Chaplin pun membalas, itu memang benar, tapi kamu bahkan lebih hebat lagi. Seluruh dunia mengagumi dirimu, padahal tak ada yang mengerti apa yang kamu katakan. Ini seperti itulah apabila dua orang jenius pada bidangnya bertemu dan berkomunikasi secara langsung. Kita simpulkan bahwa Charlie Chaplin telah menerapkan tujuan komunikasi, yaitu menghibur dengan apa yang beliau lakukan pada pentas seninya, yaitu pantomim. Walaupun beliau tidak menggunakan sepatah kata pun, namun dapat ditangkap dengan baik maksud dan makna oleh para penontonnya. Sekian dari saya, selamat sore.